dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu hamil tidak akan menderita. Saya bisa tabarruk mengambil berkah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa kita lah, oh paham lah bahasa kita ini mengerti. Coba tahu kan ada mengontak, ibu petipa saja. Bolon ngomong ini kan ada kontak sama sekali. Karena kemana nih arahnya? Bolon bercerita, orangnya bercerita juga. Ada kontak, maksud ini hanya sekadar setengah jam, hanya 30 menit. Kita memperingati Rasulullah, maka kita harus mengontak hati, jiwa dengan Rasulullah selama 30 menit, setengah jam. Setelah ini baru 1 tahun ketemu peringatan Rasulullah. Dia renungkan sambil supaya bisa menjadi berkah. Kasihan tukang rumah yang beli sapi. Sekali bulik sapi, jadi bawa sapi itu habis jadi makanan keluar jadi kotoran. Peringatan maulid itu jadi perjalanan hidup, bisa sampai ke dalam kubur. Nah ini kadang lihat, paham tadi orang ini. Bahasa kita kadang orang ada paham, bahasa muntai cepat. Anak dia lunakan, kada cocok, patuh cepat sudah. Maknanya bagi ibu-ibu nang bakal keluarga nang bisa hamil atau yang kada hamil, jadikan percontohan Rasulullah menjadi rahmat berkah kepada ibu-ibu. Bagaimana prosesnya agar supaya berkah sekurang-kurangnya? Kita ingat akan proses Rasulullah dihamilkan itu tidak ada sama sekali sesuatu yang menyusahkan. Seluruhnya datang dari siapa? Dari Allah. Rasulullah makhluk, ibu beliau makhluk, hanya dilebihkan oleh Allah. Pemberi seluruhnya, penguasa Allah. Maka si ibu nang hamil tadi, nang bakal keluarga itu juga menghubung kepada Allah, minta berkah Rasulullah. Ibu-ibu nang kada mau hamil, artinya kada mau beranak, coba minta kepada Allah. Coba baca sejarah Rasulullah Amaliyah, minta dengan riwayat-riwayat daripada Rasulullah hamil, proses-proses beliau agar supaya ibu bisa hamil. Diminta sama Allah. Proses kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada zahir melewati orang tua. Sama kayak kita melewati orang tua. Maka lahirlah Rasulullah kepada yang namanya alam semesta. Disambut oleh seluruh makhluk Allah. Malaikat, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada di alam semesta dari seluruh banda, mereka menyambut lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bulan yang di atas purnama itu di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di buayan dia bermain dengan Rasulullah. Buayan Rasulullah, ayunan beliau itu tanpa diayun, yang jaga malaikat yang mengayun malaikat karena dijaga Allah. Di waktu beliau hidup, malaikat yang jaga. Beliau wafat, kubur beliau setiap harinya dijaga oleh malaikat 70.000 di siang hari, 70.000 di malam hari. Kubur beliau
Umat Rasulullah SAW yang namanya kita ini dijaga oleh malaikat. Siang harinya 10 malaikat yang jaga, malam harinya 10 malaikat yang jaga. Karena Nabi Muhammad, coba kita lihat malaikatnya yang disebut dengan malaikat hafazah, 10 di siang hari, 10 di malam hari. Kalau tidak ada proses malaikat jaga, kita disesatkan oleh yang namanya syaitan dan iblis. Di waktu kita tidur, kita diganggu oleh yang namanya binatang. Tapi malaikat yang jaga. Ini proses yang pada adat. Maka Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Terbaik daripada nasab beliau, terbaik daripada kelahiran beliau, terbaik daripada wujud beliau. Maka wujud Rasulullah tidak ada yang mengimbangi, menyamai satupun di alam semesta. Beliau yang terbaik dari seluruh nilai anggotanya. Dan tidak bisa dibayang karena terbaik. Nabi Yusuf alaihissalam hanya separuh daripada keelokan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Separuh aja Nabi Yusuf. Apalagi kita nih pauhunya orang Banjar. Pauhunya tuh paling nang ada daerahnya. Orang tinggal di Indonesia, jalan ke Arab Saudi, itu orang mancung. Tinggi pulang orang, sekarang di bawah ketiak orang. Turun ke India, oma bagusnya buat India, apalagi bibiniannya. Nah, kita pauhunya, cuma kita kada berubah. Lalakian orang kita nih kayak ini sampai itu hak kayak itu. Orang Arab tuh tidak Tuhan, begana, gagamuk orangnya. India kayak itu juga, cantik hanya sama saya, muda begitu Tuhan, gananya orangnya, bilang takutan melihat. Awak tuh ya gana-gana, orang gana-gana Turki. Jadi orang Arab tuh udah dia lanjut usia badannya nih, besar. Jadi asalnya cantik tuh ada cantik lagi, berubah. Bujur kita pahunya tapi gak berubah. Artinya tetap kayak ini juga proses hidup. Kemudian proses kelahiran Rasulullah secara maknawi. Nah ini disebut awal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal dari seluruh sesuatu. Kita sering baca maulid. Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa awal yang dicipta Allah sebelum sesuatu? Rasulullah menjawab pada Nur, Nabi Nuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelahiran maknawi beliau awal. Maka dibicarakan di Al-Quran, Allah nuru samawati wal ardh. Masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Bermula Allah adalah nur yang menjadikan kehidupan semesta alam. Nur. Perumpamaan nur Allah yaitu jahirnya nur Nabi Muhammad pada hakikat maknawi lahirnya beliau. Kamiskatin seperti satu lampu zaman dahulu, lampu lantiran. Lihat misbah di dalam lampu ada sumbu. Sumbu ditaruh di dalam kaca, dalam tirai. Kalaulah sinar abada sekelilingnya yang asalnya gelap. Apabila bicara Rasulullah, bicara kita. Apabila kita mengagungkan Rasulullah, kita akan empat ikut dengan agung. Karena di bawahnya kita. Masalah nurhi pempaman nur Nabi Muhammad seperti lampu
Di dalam lampu itu ada sumbu. Di dalam sumbu dikelilingi oleh kaca. Nur Allah diumpamakan lampu Allah yang nurus samawati wal ardh. Sumbu itu percontohan nur Nabi Muhammad. Kaca percontohan nur kita. Begitu sumbu dinyalakan, nur Allah menyala, maka meliput kepada seluruh kaca, tarang sekelilingannya. Kita ada di dalam situ. Begitu nur Muhammad terbit, di dalam nur Muhammad ada kita, itu nur iman. Ana minallah wal mu'minuna minni. Berbicara kelahiran pada martabat hakikat Nabi Muhammad, ternyata ada kita di situ juga. Begitu kita di malam hari melihat ke alam semesta, percontohan Allah. Bersinar alamnya daripada gelap karena ada wujud bintang yang bertabur. Tapi bintang seolah-olahnya sirna dengan ada wujudnya bulan. Wujud bulan itulah diumpamakan nur Nabi Muhammad. Wujud bintang itulah nur iman kita. Nur Allah diumpamakan seperti asal, yaitu matahari. Matahari yang meliput kepada seluruh alam semesta. Alam semesta mengeluarkan nur. Bulan mengeluarkan nur. Dari bulan terbitlah nur-nur yang kecil seperti bintang. Nah ini makna tadi, harus tabarruk dijadikan Nabi Muhammad ada dalam diri kita. Memperingati hari lahirnya Rasulullah. Jangan hanya peringatan dan peringatan. Peringatilah diri kita. Adakah di dalam diri kita ini yang namanya berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apabila ada berkah beliau, karena Allah Ta'ala mengutus Rasul lahirnya, rahmat kepada seluruh alam. Kita termasuk daripada namanya alam. Carilah rahmat Allah di dalam diri kita. Carilah rahmat Allah di dalam hati kita. Carilah rahmat Allah dalam roh kita. Carilah rahmat Allah di dalam akal kita. Dicari agar supaya hidup berkah karena beserta Rasulullah. Bermula Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan orang yang besertanya. Orang yang berserta Nabi Muhammad tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama muslim. Tapi yang dicari besertanya. Rasulullah menyatakan orang yang cinta kepada beserta Rasulullah di dalam besertanya itu dicari. Apabila hidup di dunia tidak ada beserta Rasulullah, berkah rahmat sidin dalam diri kita, hampa hidupnya ini. Ada besi. Di bawah beribadah salatnya hampa. Di bawah berpuasa-puasanya hampa. Apalagi ibadah sunnah. Dibuang orang. Orang nih di Bengkulu nih menanam padi, kemudian panen yang diambil itu nang padi baisi, kalau nak padinya hampa dibuang, tinggal orang. Apabila keadaan Nabi Muhammadnya hampa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keadaan Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah hampa gitu. Karena mau diisi. Karena prosesnya seperti ini. Allah pencipta, penguasa. Maka Allah menjahirkan awal dengan cintanya kepada Nabi Muhammad, ya Nur Sidin. Dari Nur Sidin terbitlah seluruh yang namanya asya atau makhluk. Apabila ada nur itu, makhluk ini terbit tapi kada ada isi. Dalam tubuh kita apabila ada rohnya maka disebut bangkai. Ada apa?
Jijian anggota mata kita apabila kada dapat lihat di dalamnya maka dinamai buta. Matanya ada. Kuping ini apabila tidak dikasih pendengar maka dinamai tuli. Mulut ada tapi kada dikasih untuk bisa berkata maka dinamai bisu. Bisu, buta, tuli karena tidak ada di dalamnya makna hidup. Nah itu agar supaya didalami memperingati itu Rasulullahnya dibawa. Jangan Rasulullahnya sudah wafat, ada lagi beliau. Kita memperingati seolah-olah mengatakan bahwa Rasulullah tidak ada. Jangan. Ini peringatan orang yang menghina Rasulullah, orang yang menjadikan Rasulullah. Rasulullah hayyun, beliau diberi Allah hidup. Cuma prosesnya saja beliau diambil oleh Allah, selesai tugas risalah. Beliau imam para anbiya. Nabi hadir sampai sekarang tidak mati. Bagaimana sih Rasulullah imamnya? Ada riwayat Nabi Ilyas yang di daratan tidak mati. Bagaimana sih Rasulullah imamnya? Turun Jibril, Mikail, Israfil kada mati. Sedang Rasulullah imam para malaikat. Para aulia, orang yang mati syahid tidak mati. Sedang Rasulullah imam para aulia dan imam orang mati syahid. Kalau beliau mati, untuk apa diperingati? Kita memperingati karena beliau tidak mati. Cuma kita tidak tahu dan tidak merasakan Rasulullah di dalam perjalanan hidup beserta kita. Kita akan merasa. Maka dari ini awal pertama orang itu baru bisa makna cinta kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak ada di dalam diri kita, bagaimana mau cinta? Kalau kita tidak merasakan kenikmatan, keberkahan, rahmat Allah yang ada pada diri kita, bagaimana bisa cinta? Karena yang dirasakan kesusahan dan kesusahan. Akhirnya benci. Bukan cinta yang didapat, tapi kebencian. Sedangkan proses hidup kita, berwujudlah kita, maka berasalah ada manis, pahit, asin, pedas, asam. Karena rahmat Allah itu Rasulullah. Di waktu kita memandang, terlihatlah seluruh yang kita pandang berwujud dia, berwarna dia. Maka dapat memproses di dalam akal otak kita. Karena rahmat Allah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita mendengar suara yang tangan diproses ke otak kita. Karena Rasulullah Sallallahu. Berarti Rasulullah ada, cuma kita belum paham. Coba kita lihat Allah mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adam alaihissalam sebagai datu kita dikasih oleh Allah kemuliaan sujud kepada Adam malaikat. Nabi Isa diberi gelar tanpa proses adanya Abah. Isa Ruhullah, Isa itu langsung Allah yang cipta. Maka Allah menghapus seluruh kelebihan. Kita semuanya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, kamu hendak bersalawat kepada Rasulullah. Coba kita lihat Allah hanya menyuruh, malaikat kamu sujud kepada Adam. Maka sujudlah malaikat yang tidak sujud. Satu malaikat yang namanya iblis, maka dilaknat oleh Allah. Tapi Allah tidak sujud kepada Adam. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat baca salawat kepada Rasulullah. Orang mukmin baca salawat, tapi Allah yang baca salawat duluan. Adam hanya disuruh malaikat. Tapi begitu Rasulullah, Allah, innallah, Allah yang duluan salawat. Baru kita orang mukmin.
Di sini Allah melajari kita agar supaya ada kata isi lebih besar, isinya sedang, kosong tanpa isi. Buah itu rasanya besar dan manis, buah itu rasanya besar tapi asam, buah itu rasanya buruk, tidak ada sama sekali nilai. Tergantung isi. Batang sawit besar tapi begitu buahnya kecil, maka nilainya kecil. Kita menanam padi, tumbuh padinya, tapi begitu buahnya ternyata tangkainya sedikit, kecil panennya. Allah mencontohkan hanya di dalam martabat amaliyah sunnah, yaitu salawat. Hai orang yang beriman, kamu baca salawat, tapi kamu harus ingat Allah duluan baca salawat, setelah itu malaikat baca salawat. Tidak ada yang membandingkan salawat Allah dengan salawat yang lainnya. Salawat Allah namanya rahmat, salawat malaikat namanya al-istighfar, salawat kita namanya ad-doa. Kita baca salawat kepada Rasulullah, contohnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu kali maka oleh Rasulullah dibalas oleh Allah 10 rahmat. Kecil kalau kita baca salawat, nilainya hanya 10 rahmat Allah. Tapi di waktu kita baca salawat, kita ingat yang bersalawat kepada Rasulullah Allah, nilainya sangat besar karena di dalamnya Allah. Begitu kita baca salawat, kita ingat di dalam diri kita ini bisa baca salawat karena wujud rahmat Allah, nilainya besar. Kita yang baca nilainya kecil, hanya 10. 10 ini saja untuk kehidupan kita sampai ke dalam surga selamat. 10 aja. Maka apabila kita beribadah, di dalamnya ada Allah, di dalamnya ada Rasulullah, nilainya besar, tak ada hitungan. Tapi begitu turun kepada kita, hitungannya ada 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Nah ini yang perlu diperdalam, memperingati Rasulullah, perlu mempaham kita untuk menampilkan Rasulullah di dalam yang namanya kehidupan kita. Di dalam diri kita tampilkanlah Rasulullah. Kita baca salawat, mungkin tidak bisa baca salawat kalau tidak ada ruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lidah mengeluarkan dari tenggorokan suara huruf, tidak bisa kalau tidak ada ruh. Orang yang sudah meninggal dunia, lidahnya keluh tertutup, keras lidah, mulut giginya menutup, tidak ada sama sekali suara, karena ia sudah meninggal dunia. Maknanya berarti di waktu manusia hidup, karena adanya wujud ruh, manusia ini bisa berkata. Ini percontohan agar supaya paham bahwa Nabi Muhammad ada di dalam rahasia diri kita. Begitu kita membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sebenarnya bukan lidah, bukan tenggorokan, tetapi adalah ruh. Ruh itulah yang disebut anak saya asalnya ujar Rasulullah. Kalau kita pahami, berarti itu adalah sebenarnya seolah-olahnya kita begitu membaca salawat, terbayanglah Rasulullah yang bersalawat di dalam diri kita, bukan kita yang bersalawat kepada Rasulullah. Kita yang bersalawat kepada nilainya kecil, begitu Rasulullah bersalawat kepada kita, diri kita seluruhnya jadi rahmat Allah, badan, hati, ruh, maka diliputi badan kita dengan ada wujud pakaian jadi rahmat Allah, ada wujud kita berjalan sandal, wujud kita berkendaraan, seluruhnya menjadi rahmat Allah karena di dalamnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting dipahami sedikit-sedikit. Ini dibawa di waktu beribadah,
kita semua memperingati lahirnya Rasulullah kan ada cinta. Cinta itu tidak bisa kalau tidak ada hubungan. Hubungan itulah yang mulai ada kata rindu dan ingat. Setelah itu baru mau ikut taat. Itulah makna mutabaah. Seseorang bagaimana mau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak paham. Saya hendak cinta, karena kita diliputi kecintaan zuhina linnas hubbus syahawat, diperhiasi manusia itu cinta kepada yang namanya dunia. Diliput di dindinglah Rasulullah. Ada kelihatan sama sekali Nabi Muhammadnya mana kadada. Nang ada orang cinta kepada harta benda, orang cinta kepada perempuan, orang cinta kepada anak cucu, orang cinta kepada pangkat jabatan, orang cinta kepada kemuliaan. Nang ada itu. Mana Nabi Muhammadnya? Mana? Bagaimana mau mencintai kalau Nabi Muhammadnya tidak ada? Disitulah dipaham Allah mencontohkan kepada kita. Bahwa begitu lahirnya nur beliau, lahirlah ruh kita. Artinya kita semua tidak lepas yang namanya wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna cinta. Taganang ingat dan rindu. Baru si badan, baru si hati, baru si ruh mau mengikuti karena ia merasakan hidup ini penuh dengan cinta. Jikalau tidak ada Nabi Muhammad, kehidupan ini seperti gelap gulita. Tidak ada masalah hidup yang namanya damai dan aman. Tidak ada hidup yang namanya rezeki yang ada penindasan. Ada demi lalu hidup. Ada besi kita baju. Ada besi kita yang namanya seluruh hiasan dalam hidup. Karena ada wujud Nabi Muhammad. Ternyata ada diulah Allah baju. Ada diulah Allah celana. Rok, baju, dan seluruhnya. Laki-laki kopiah, perempuan jalbab. Ada diulah Allah Ta'ala hiasan tubuh. Bedak, tuliskan nih, incu. Kalau ada dari Rasulullah, ada tidak. Habis seberetan bebedak tanah aja. Makin dibedak makin berbau. Ada harum. Tapi ada Rasulullah. Kalau ada Rasulullah, ada yang namanya kita antara istri dengan suami itu damai, bahagia, ada kan ada wujud Rasulullah. Di zaman Rasulullah SAW antara suku dengan suku berkelahi bermusuh. Begitu Rasulullah hadir di Madinah, satu sebelah tangan. Ada dia lagi kamu nih suku si anu suku si ada liputan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jikalau ada Rasulullah kita sabaratan pasti masuk ke neraka. Karena ada wujud Rasulullah maka kita dikasih dijanjikan oleh Allah surga. Kecuali orang yang membuang Rasulullah. Kecuali pian kada ada Rasulullahnya. Tertinggal. Maka oleh Rasulullah SAW kepada sahabat saya diserahkan oleh Allah. Sebelah kanan catatan orang ahli surga. Penuh seluruhnya. Dari awal sampai akhir. Kada ada tambahan. Sebelah kiri catatan orang ahli neraka. Awal dan akhir. Kada ada tambahan. Beliau dikasih. Dan seluruh umatnya dikasih di sebelah kanan. Karena yang bernama umat itu yang tidak melupakan nabinya, yang berterima kasih kepada nabinya, yang taat kepada nabinya, yang mengikut kepada nabinya, yang mencintai kepada nabinya, baru dinamai umat. Artinya perlu kita semua di dalam hidupnya ini hanya jangan sekadar ibadah, tampilkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tampilkan beliau
sebelum beribadah apa aja seluruhnya kita sekurang-kurangnya ingatlah seluruhnya datang daripada pelajaran ilmu tata cara Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mudah meninggalkan kita agar supaya kita jangan keluar daripada umat beliau. Pertama yang fardu jangan ditinggal. Apa aja kesibukan, salat 5 waktu kerja, mengerja salat 5 waktu hanya yang penting bisa berwudu. Ada bisa berwudu, ada bisa bertayamu. Boleh mengerjanya berdiri, boleh mengerjanya berduduk, boleh mengerjanya berbaring. Di waktu berduduk kalau bisa sujud seperti waktu berdiri, silahkan. Kalau tidak bisa, yang penting tundukkan kepala. Waktu rukuk tunduknya sedang, waktu sujud tunduknya lebih. Ada susah. Di waktu sakit salatnya cukup semampu kita. Boleh dengan isyarat hanya mata aja. Di waktu berdiri menjelak mata. Waktu rukuk tajamkan. Waktu bangkit lagi menjelakakan mata. Dibuka bahasa Indonesianya, menjelak bahasa Banjar. Anak bahasa Indonesia aja orang Banjarnya tertinggal. Mudah aja. Ini mudah untuk kita, jangan ditinggal. Puasa di waktu bulan Ramadan. Waktu bulan puasa hari panas bagaimana di rumah. Bukan kipas angin. Ini hari panas berjalan, penghabisannya bakal is. Nah, itu kan kesalahan seorang, kayak apa bersusah hidup. Orang cari yang nyaman, orang bersusah-susah. Kada usah dulu begawi kada tahan. Karena sudah waktu ada tahan kerja. Alam semesta ini kadang panas, kadang naung. Di waktu naung kerja. Kalau kada bisa kerja mulai Syawal 11 bulan disiapkan sampai bertemu puasa. Ada spesial dah bacang bulan Ramadan, duit isi tabungan bacang bulan Ramadan. Disiapkan berdahulu nilainya ibadah. Karena kita menyiapkan keperluan kita. Jangan bulan puasa, boleh puasa juga nyiapkan, ya akhirnya garing. Sakit mah, ya, nak ada puasa. Nyaman benar sakit mah. Habisannya setahunan kada puasa, ya fidyah sidin aja. Satu hari satu mut aja bayar, nyamannya bayar. Kurang nang kelaparan kalam kausan. Sidin bayar aja dah sakarung balas. Alasannya mah itu kan masalah lambung aja. Islam kadang mengajarkan berpuasa, tidak ada makan. Islam mengajarkan paginya atau sahur makan. Jangan terlalu sungsung, tengah malam makan sudah, tengah malam nasi goreng, itu tak goreng sampai siang bangun, tengah hari pulang nasi panas. Nah itu luput kesungsungan. Ayo orang dahulu sebelum orang ajan boleh aja dahulu. Ajan batasnya terbit fajar. Di waktu zaman dahulu tidak ada jadwal. Di zaman kita ini sudah ada jadwal. Waktu imsak selama belum ajan boleh dia. Orang masih mengaji nih. Subuh sudah ada nasi. Hanya kita bangun makan. Ada apa-apa. Karena mazhab kita terbit fajar. Bukan orang mengaji. Ada dia lagi bacaannya, di orang mengaji kita boleh lagi makan. Itu orang baru dia subuh untuk mengaji sudah. Kita kesiangan, siang mana apa masih belum terbit fajar. Makan di situ sagak gencangnya. Cuma orang ajan satu. Orang ajan bertambah pulang katanya kada puasa. Nah, orang Rasulullah khususnya sahabat diberi kelebihan. Tetap makan begitu terbit matahari hanya kada makan. Anas bin Malik terbit matahari baru beliau kada di Madinah. Allahu Akbar. Pada-padanya minum air jam-jam. Begitu hanya Allah tamat baru kada lagi minum. Itu khususiyatnya ada tahsis mereka daripada Allah. Kita punya mazhab
kita mengambil hadis Rasulullah. Terbit Fajar Shadiq, bukan Fajar Kajib. Fajar Kajib itu ya imsak 10 menit, setelah itu Fajar Shadiq ya ajar. Jangan kada berpuasa menihnya sudah kita ada berlebih harta, baik di waktu kita proses pertanian, di waktu hasadih memaninnya lebih daripada 100 balik, hitungan bahari dah. Zakat 10 balik. Jangan kada berzakat karena berlebih juga harta. Proses pertanian ada hukum zakatnya, yaum hasadi, pada hari memanen jagung, tahu banyak jagungnya sampai hitungannya dia ada yaum hasadi, tergantung masing-masing pemakan. Belajar dari zakatnya itu untuk membuang di hati sayang kepada harta. Kemudian berlebih pula kita harta kawa umrah, kunjungi makam Rasulullah. Rasulullah jamin siapa mengunjungi makam beliau berziarah, beliau beri syafaat. Bisa di waktu meninggal dunia dapat syafaat Rasulullah, bisa di waktu di alam kubur dapat syafaat Rasulullah, di waktu dibangkit itu dapat syafaat Rasulullah, waktu melihat sirat dapat syafaat Rasulullah. Kunjungi, duit jangan ditabung. Habisannya hancur jadi abu. Menabung juga di wadah nang toples, mudi orang menabung di bank. Ada ini kalau ketahuan orang nabung di toples, nabung ke bawah tanah. Ada beberapa bulan diperiksa menangis surangan, sekarangnya jadi habu. Nah itu sayang di duit kesana Bajadah Madinah. Siapa ada 30 juta kita kawai pulang selama masih hidup mencari nilai itu. Tapi berziarah ke Rasulullah syafaat sidin. Siapa ziarah ya kepada saya di waktu saya sudah wafat sama seperti ziarah waktu saya hidup. Kenalnya badan kita kotor nih, seluruh apa di anggota kotor. Dari ziarah kepada orang suci makam Rasulullah kita jadi suci. Karena tidak bertemu orang taib kecuali taib juga. Innallaha taibun la yaqbul illa taibah. Dia manfaatkan. Apalagi sudah berlebih apa seluruhnya bisa berhaji, maka tunaikanlah rukun yang terakhir, yaitu berhaji. Selainnya hanya sunnah saja lagi, tidak ada nang wajib. Nang wajib jangan ditinggal mudah sebagai umat Rasulullah, perjanjian kepada Rasulullah. Maka oleh Rasulullah sahabat bertanya, Rasulullah saya tidak tambahi lagi. Maka Rasulullah bersabda, dahala jannah in sadaqah. Orang itu pasti akan masuk surga jika benar istiqamah. Nang pardu aja nang gawe. Mudah kita untuk menjadi umat Rasulullah. Tetapi yang semadingannya kita hari ini, bagaimana caranya agar supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ada di dalam diri kita. Tetapi jangan mengotori Rasulullah, dimasukkan dalam rahasia diri. Boleh badan ini berdosa, Rasulullah tetap suci. Boleh hati ini itu berubah, Rasulullah tetap suci. Boleh roh itu disebut roh yang kada baik, tapi Rasulullah tetap suci. Jadikan di dalam rahasia diri Anda, roh Anda, nur Nabi Muhammad. Jadikan dalam rahasia hati Anda, nur Nabi Muhammad. Jadikanlah di dalam rahasia badan, nur Nabi Muhammad, sehingga beliau tetap suci dan bersih. Kitanya tidak apalah yang namanya ibarat bahasa kita wadah. Pancinya nah itu kayak apa, kamuring, tapi di dalamnya hitam, panci bakal dibakar, tapi di dalamnya ada wujud nasi masak. Ada apa-apa juga hitam, tapi nasinya bersih. Dijaga betul-betul nang itu dalam rahasia, jangan tak keluar. Biar tak keluar bisa murtad, salah kayaknya. Nah inilah yang maknanya jalan mahabbah. Barang siapa cinta kepada saya, orang beserta saya oleh Rasul dalam surga. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, hendaklah wujud aku ada di kamu. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai Allah.
Allah penguasa, tetapi Allah cinta kepada Rasul. Kita disuruh cinta ke Rasulullah. Ada usah cinta ke Allah karena kita kada mampu ke Rasulullah ya. Maka Allah langsung membalas cintanya kepada kita. Tidak ada yang paling besar daripada nilai hidup Allah mencintai kita. Ini yang saya sekadar kita pada pagi hari ini atau siang hari ini memperingati peringatan hari lahirnya Rasulullah SAW. Jangan lupa lahir Rasulullah dengan dua makna. Peringatan lahir jahir pada syariat, lahir pada makna maknawi hakikat. Dan wujud kita tidak keluar daripada lahirnya Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengubur dengan perkasihnya anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW sampai dunia wal akhirah. Di sini suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembacaan doa ini kita mintakan kepada Al-Habib Usman Habib Mahmud Al-Ba'bud. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wajadatan fil ilmina barakatan fi rizqina taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hingga dengan berakhirnya pembacaan doa tadi berakhir pula rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami di sini pembawa acara sekaligus mewakili keluarga besar Majelis Ta'lim Tahaffuz Shalihin mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan.